Ya, kita mulai ya di sesi yang kedua. Muncul sesirinnya. Muncul, Pak. Oke. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan atau menginterupsi ya, di apa sampaikan saja. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang karakteristik dan contoh pada sistem paralel sistem terdistribusi ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau review sedikit ya, apa perbedaan antara sistem paralel dan sistem terdistribusi. Silakan, ada yang mau menyampaikan apa perbedaan antara sistem paralel dan sistem terdistribusi? Jadi, kalau paralel atau tidak itu adalah metode komputasinya ya. Metode komputasi itu ada dua, ada serial, ada paralel. Jadi, kalau jenis komputasinya, metode komputasinya itu paralel atau serial. Sebagai contoh ini adalah paralel. Sedangkan bagaimana bagaimana eh, mekanisme kerjasamanya, apakah itu dilakukan dipusatkan di suatu tempat atau didistribusikan. Nah, didistribusikan inilah yang disebut dengan mekanismenya. Jadi cara berbagi pakai, distribusi itu adalah cara berbagi pakainya, sedangkan paralel itu adalah jenis atau metode komputasinya. Jadi ini tidak dapat dipisahkan ya. Saya ulang sekali lagi yang dibahas minggu kemarin, ada yang dimaksud dengan concurrency of component. Nah, karakteristik dari sistem terdistribusi ini salah satunya adalah concurrency of component. Beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersama. Itu adalah salah satu contoh dari eh, apa namanya karakter si sistem terdistribusi. Jadi browsernya banyak, usernya banyak, tapi kita bisa menghandle semua itu secara serentak. Kemudian berikutnya adalah no global clock ya. Nah, ini salah satu tantangannya, sulit mensinkronkan waktu seluruh komputer yang terlibat. Hal tersebut berpengaruh pada pengiriman pesan seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk critical session. Maksudnya itu gini, teman-teman. Ketika ada beberapa komputer yang bekerja sama, apalagi kerjasamanya itu didistribusikan di tempat yang secara geografisnya berbeda, maka pada saat melakukan komputasi paralel, jeda 1 millisecond saja itu menjadi masalah. Jedanya itu hitungannya udah millisecond, bukan lagi second. Kalau jedanya terlalu lama antara sinkronisasi beberapa node, antar node satu dengan node yang lain, maupun node satu dengan node pusat, itu akan menyebabkan ketidaksinkronan data. Sebagai contoh, ketika saya punya 5 database server, metodenya itu replika, jadi semua database itu sama. Tujuannya database A menyelesaikan input dan read data untuk wilayah Sumatera misalnya, node DB yang kedua untuk wilayah Jawa misalnya, yang ketiga untuk wilayah Kalimantan, yang keempat untuk Sulawesi, yang kelima untuk NTT, NTB, dan Papua misalnya. Nah, ketika ada ketidaksinkronan tersebut, ketika posisinya replika, artinya datanya sama antara seluruh seluruh server tersebut, hanya saja lokasinya berbeda, ya. Nah, ketika suatu data diinsert, orang Sumatera insert data, posisi lagi di Sumatera.
Tapi orang Papua mau mau baca data yang di Sumatera. Karena Sumatera dan Papua akses ke database yang berbeda secara lokasi, maka waktunya harus sinkron. Jangan sampai begitu orang Papua mau baca, yang seharusnya proses insertnya selesai di Sumatera, nanti yang Papuanya ini tidak bisa melihat datanya karena ada waktu sinkronisasi. Jadi ketika kita insert data A di Sumatera, kan di database Papua harus bisa dapat juga datanya. Nah, ketika mau di-read datanya, ternyata proses sinkronisasinya belum selesai. Kenapa demikian? Karena ada masalah jeda atau delay. Nah, salah satunya itu. Yang kedua adalah masalah time zone-nya, waktunya. Makanya di dalam sistem komputasi yang modern saat ini, apapun itu, kita mengenal yang disebut dengan Network Time Protocol atau disebut dengan NTP ya. Bentar, agak saya sedikit. Makanya kita mengenal makanya kita mengenal Network Time Protocol ya. Nah, saya review sedikit ya. Nah, makanya dalam sistem paralel itu kita memerlukan namanya Network Time Protocol atau NTP. Ya. Kenapa NTP itu penting? Karena kita butuh satu standar waktu. Bukan berarti waktunya harus sama ya. Indonesia, Jakarta dengan Papua tetap beda 2 jam. Cuman mengikuti kalkulasi hitungan yang sama. Kalau Jakarta dengan Papua itu adalah beda 2 jam, maka ketika di satu waktu yang sama, server yang di Jakarta dan server di Papua itu percis bedanya 120 menit, tidak beda 1 millisecond pun. Karena memerlukan standar waktu yang sama. Nah, sebenarnya itu nanti harusnya itu ada di mata kuliah sistem waktu nyata ya atau sistem real time. Saya singgung sedikit. Nah, apa contohnya? NTP itu ada di Windows juga. Windows yang kalian pakai ini, yang teman-teman pakai ini juga menerapkan sistem itu. Mana tuh? Nah, lihat teman-teman ya, perhatikan ya. Waktu jam saya menunjukkan jam 8.04 tanggal 1 Oktober 2025. Time zone-nya UTC atau GMT +7 Bangkok Jakarta. Tapi ini sudah disediakan fitur sinkronisasi ke server NTP yang ditentukan oleh Windows di masing-masing wilayah. Nah, terakhir kali saya mensinkronkan waktu itu tanggal 30 September atau hari kemarin. Ya, betul nggak? Muncul nggak ini Windows-nya ini? Muncul ya. Betul, Muncul, Pak. Pak. Muncul. Nah, saya sinkronisasikan lagi waktunya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah pertanyaan berikutnya adalah no global clock. Nah, ini yang jadi permasalahan, no global clock. Nah, no global clock itu apa? Tidak ada waktu global. Makanya ada UTC +7, UTC +6, UTC +5. Saya di Jakarta itu, Sumatera dan Jawa itu, Sumatera sampai Bali lah. Itu kan UTC plus, Bali itu Wita ya. Berarti Sumatera dari Aceh sampai apa namanya tuh Banyuwangi, ada di Aceh sampai Banyuwangi atau Aceh sampai Madura itu menggunakan UTC +7. Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu menggunakan UTC +8. Ya, 8 atau 6? 8 ya. Jadi semakin ke timur semakin banyak gapnya. Nah, tidak ada satu waktu yang sama. Saya pengen detik ini juga, misalnya server itu inginnya gini. Detik ini juga semuanya jam 8.06. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena jam 8.06 di Indonesia sudah pagi. Jam 8.06 di Inggris. Berarti masih jam 1 malam gitu kan. Itu persoalannya. No global clock. Makanya di dalam sistem komputasi paralel terdistribusi, khususnya yang geolocation, yang georeplication contohnya, geodistribution, itu pasti ada penstandaran waktu zona. Jadi ketika saya sinkron tuh kan dibatasi tuh jaraknya harus sekian mili maksimal
selisih waktunya misalnya 10 milisecond atau jangan 10 lah, terlalu bagus. 100 milisecond lah. Maksimal selisih waktu dari satu server ke server yang lain itu 100 milisecond. Tapi distandarkan lagi bahwa jika UTC-nya beda 2 jam, maka perbedaan tersebut adalah 2 jam 100 milisecond gitu. 2 jam 0 detik 100 milisecond. Karena apa? Karena tidak ada global clock. Dalam penggunaan sistem terdistribusi sangat diperlukan karena yang pertama, performance ya. Sekumpulan prosesor, baik di satu server yang sama maupun di server yang lain, dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Teman-teman pernah lihat server yang punya prosesor lebih dari satu? Atau pernah mendengar ada ada server yang punya prosesor lebih dari satu? Nah, mendengar? Pernah Pak, multiprosesor ya Pak? Multiprosesor itu teorinya, prakteknya satu. Eh, nah, ya, ini muncul nggak Google-nya di saya di kalian? Muncul Pak. Nah, contohnya ini ada salah satu banyak sih semua merek sudah punya. Nah, mainboardnya tuh kayak gini nih. Nih, prosesor 4. Dan setiap prosesor punya alokasi slot RAM yang ditentukan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita lihat berapa harganya. Kita lihat harganya. Motor yang elegan. Sesuai dress merah menyala yang digunakan sang ibu. Dekorasi pun didominasi dengan warna merah, dari tirai, tabungan sama warna merah. Itu suara yang Waduh lagi nggak kaget. bicara di mute ya. Rizky di mute dulu. Nah, kita lihat harganya berapa. Ya, cari sendirilah nanti harganya ya. Jadi kurang lebih tadi posisinya itu seperti ini ya. Nah, berikutnya banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Kalau distribution itu, kalau kalau kita hanya bicara distribution, tidak bicara komputasi paralel, hanya dengan memisahkan satu fungsi dengan fungsi yang lain pun itu bisa termasuk dalam kategorisasi distribusi. Misalnya saya punya 10 fitur aplikasi dan setiap fitur aplikasinya itu saya distribusikan ke server yang berbeda-beda, itu juga masuk ke dalam prinsip sistem terdistribusi. Tapi apakah komputasi paralel? Tidak. Kalau paralel itu bicaranya tadi ini concurrency ya. Kalau 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 hanya memisahkan satu fitur atau satu fungsi di satu server, itu hanya menerapkan prinsip terdistribusi saja. Kemudian reliability, jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Ya, kenapa demikian? Ini berlaku untuk sistem apa namanya itu? Salah satu penerapannya itu adalah load balancing ya. Load balancing di mana setiap datanya itu shared sama gitu ya. Hanya berbeda-beda komputasi prosesnya saja. Salah satunya adalah itu. Jadi salah satu tujuan dari sistem terdistribusi itu adalah menjaga keandalan suatu sistem. Ketika satu atau dua node-nya mati, masih ada node lain yang hidup. Kemudian ada incremental growth. Apa itu incremental growth? Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Nah, proses menambahkan mesin baru ini ada dua sebenarnya. Ada scale up, ada scale out. Cuma tidak dimasukkan dalam PPT yang tadi. Ada proses grow up-nya suatu node di dalam sistem terdistribusi itu ada dua. Ada scaling up, ada scale up, ada scale out.
Nah, ada scale up, ada scale out. Saya cari ilustrasi yang pas ya. Oke. Hmm, oke. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini gambarnya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oh, sebentar lebih gede gimana caranya? Oh, nggak ada gambarnya diklik. Oh, ini ya. Ya, perhatikan gambar ini. Dalam proses growth-nya itu ada dua jenis, ada scaling up, ada scaling out. Nah, scaling up itu, ini misalnya ini adalah node servernya ya. Berarti ini tuh rak server nih. Ada server satu, server 2, server 3, server 4 ya. Posisinya ada 4 server. Kalau scaling up itu menambahkan ke atas, tapi masih di cluster yang sama, masih di rak yang sama. Jadi kalau saya mau nambah ke server atau nambah kapasitas, saya tinggal tambahkan di rak yang ini aja, tambah satu server aja, satu dua server. Itu scaling up. Tapi persoalannya, scaling up ini ada kapasitasnya, ada batas maksimumnya. Nah, saya bilang kalau scaling up itu upgrade minor lah, seperti nambah RAM nih. Contohnya, kalian punya dua slot RAM di laptop, kalian tambah satu, itu scaling up. Tapi kalau scaling out, itu lu tidak ada batasannya. Kalau tadi cuma nambah satu komputer aja, satu server aja, atau sebagai contoh yang di komputer itu kalian cuma nambah RAM aja. Kalau scaling out, kalian nambah raknya, nambah satu rak lagi dengan isinya. Contohnya gini lah, scaling up itu saya punya rak server, kapasitasnya ada 10 server, baru terisi 5. Maka scaling up-nya itu maksimal 5. Sedangkan itu ada batasannya kan 10 kan. Lain halnya dengan scaling out. Kalau scaling out itu kita tidak nambah 5 di server di rak tersebut, tapi raknya kita tambah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan proses growing up. Ya. Incremental growth, kalau growing up itu dewasa artinya. Nah, kemudian ada sharing data, sharing resource. Segala hal yang dapat digunakan bersama dalam komputer jaringan. Utamanya data. Yang paling sering di sharing itu adalah data. Jadi ketika kita mau ngakses suatu ketika kita mau mendistribusikan suatu layanan misalnya servernya banyak, kan datanya harus match, bener nggak? Saya saya akses di server yang ini, saya akses di server ini, saya diakses di server ini, kan datanya harus sama. Nah, kenapa bisa sama datanya? Walaupun servernya berbeda, karena datanya itu di-sharing ya, di-sharing resource, gitu ya. Nah, selain selain data, resource itu banyak. Salah satunya printer dan scanner lah, gitu ya. Kemudian yang kemarin sudah kita bahas adalah menyediakan fasilitas komunikasi. Komunikasi itu baik mesin dengan mesin. Kalau mesin dengan mesin itu disebutnya orchestration ya. Kalau mesin dengan mesin itu, kalau mesin dengan manusia itu disebutnya interface. Kalau manusia dengan manusia disebutnya komunikasi. Beberapa contoh dari sistem terdistribusi yaitu, nah teman-teman ini harus lihat. Contoh yang paling umum itu adalah internet ya. Apa cirinya? Apa cirinya? Apa cirinya? Cirinya adalah IP-nya mah cuma satu tuh. Lihat, saya kasih contoh ya. IP yang digunakan tuh cuma satu, cuma ini doang. Tapi kenapa yang gunakannya bisa banyak ya? Lihat ya. Suaranya kecil, nggak kedengeran. Gimana? DP mau catatan ke paling bawah, Pak. Halo? Kenapa suaranya kecil? Oke, saya lanjutkan dulu. Pada intinya adalah
Internet itu sebenarnya di dalam satu di Uninus saja paling satu itu IP-nya itu, tapi yang akses kan ribuan ya. Itu yang disebut dengan salah satu fasilitas distribusi. Distribusi sampai ke mana? Dari ruang server, misalnya ke distribusikan ke rektorat, distribusikan ke mana? Ke ruangan pasca, distribusikan ke masing-masing fakultas, distribusikan pada akhirnya terdistribusi sampai dengan ruangan kelas atau ruangan lab. Itulah salah satu contohnya yang paling sering ditemui internet. Apakah itu sistem paralel? Ntar dulu. Kalau sistem paralel itu kita bahas komputasinya. Tapi kalau bahas mekanisme berbagi pakainya, ini udah masuk distribusi. Apakah itu komputasi paralel? Nanti kita cek, nanti kita buktikan. Nah, kalau ingin mengetahui apakah internet itu sistem komputasi paralel atau bukan, nanti kita harus membreakdown proses komunikasi di TCP/IP-nya. Apa benar TCP TCP/IP itu paralel? Sistem terdistribusi multimedia biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Ada beberapa karakteristik ya, sumber data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time. Nah, biasanya komunikasinya ini harus real time. Nah, ada dua cara sebenarnya dalam sistem distribusi itu. Yang pertama sinkronisasi, yang kedua adalah asinkronisasi. Kalau asinkronisasi itu seperti saya ngajar asinkron ya. Saya tidak mesti langsung berhadapan dengan kalian, tapi nanti kalian bisa secara bertahap buka materi. Nah, itu pun sama. Ketika kita ada dua data yang mau dikomunikasikan, itu bisa langsung dikerjakan saat itu juga, bisa nanti di belakang layar atau dijadwalkan lagi secara asinkron. Tapi lebih banyak dalam komputasi terdistribusi itu sinkronisasi. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan real time? Real time itu adalah sistem waktu nyata. Jadi waktunya itu tidak semu. Jadi pengukuran aslinya ketika jarak suatu transmisi data dari satu node ke node yang lain memang digaransikan harus 100 milisecond. Realnya ya, bukan teorinya. Maka itu harus 100 milisecond. Kemudian ada video, audio, multicast, dan seterusnya. Videonya apa contohnya? Streaming ya, video streaming, audio itu telepon WA gitu ya. Itu semuanya terdistribusi. Cuman bakal paralel atau tidak, kita mesti cek. Itu persoalannya. Beberapa contoh lain yaitu sistem komputasi ubiquitous. Apa itu ubiquitous? Ubiquitous apa ubiquitous? Ada yang tahu? Ubiquitous. Ubiquitous itu bahasa Yunani kayaknya ya. Ubiquitous itu artinya kita tidak mengenal perangkat mau di laptop, mau di mana, di handphone, mau di tablet, mau di mesin apapun, selama connect ke jaringan, selama connect ke CPIP itu sama ya. Kemudian contohnya aplikasi yang dibuka di web. Nah, ini contohnya Zoom nih. Zoom itu kan pasti terdistribusi, nggak mungkin Zoom cuma satu server ya. Kalau Zoom cuma satu server seluruh dunia ini, maka mustahil layanan bisa selancar ini. Kalian bisa menikmati lah penggunaan Zoom secara lancar. Contohnya apa? Arsitektur client server. Ya, client server tuh kayak web ya. Aplikasi web itu kan ada servernya, ada kliennya. Yang di browser itu klien, sedangkan yang pengolahan dan processingnya itu ada di server. Contoh berikutnya, sistem telepon. Nah, ini di luar TCP/IP nih, di luar ranah kita sebenarnya. Sistem telepon ISDN atau PSTN. ISDN atau PSTN itu salah satu contoh komunikasi circuit switching. Ini bukan yang biasa kita pakai ya. Kalau kita pakainya kan everything, jaringan everything, internet. Kalau ini bicara sebenarnya ini teknologi yang masih ada, cuma lebih populer di masa lalu. Bahkan dulu internet TCP/IP itu berdiri di atas PSTN ya. Ini saya menunjukin sebuah video di masa lalu ya, sedikit ya, supaya ada gambaran. Ada apa namanya? Dia
ini saya menunjukin nih. Oh, ini ada nih 10 tahun yang lalu. Nah, ini muncul nggak ya videonya ya? Nih, muncul nggak videonya nih? Muncul, Pak. Nih. Saya nggak usah kasih audio, tapi saya jelasin aja. Ternyata tahun 10 tahun lalu masih ada ya pakai Telkomnet Instan. Saya kira udah nggak ada tuh. Telkomnet Instan itu adalah atau Speedy lah ya. Speedy itu internet TCP IP di atas jaringan telepon ya, atau di paket switching di atas sirkuit switching. Nah, nanti lihat. Ini sebagai gambaran aja. Nanti masukin nomor teleponnya. Kalian mengalami nggak masa-masa ini? Atau orang tua kalian mungkin ya. Bertele-tele langsung aja masukin nomor teleponnya ya. Nah, ini nanti masukin nomor teleponnya, masukin username-nya, masukin passwordnya. Biasanya passwordnya selalu sama. User passwordnya biasanya selalu sama. Lama banget ini. Nah, create dulu ya. Nanti kita mendial. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman eh kendalanya itu ketika lagi dial up, jika nomor teleponnya dipakai, itu tidak bisa apa namanya, antara nelpon atau dial up ke atau proses koneksi internet itu tidak bisa berbarengan, mesti ngalah salah satu. Ada sebuah film yang bisa menunjukkan sebenarnya cerita itu. Album dial up mungkin. Ada filmnya di Netflix itu namanya Young Sheldon. Mana ya adegannya itu? Nah, sedikit aja lah ini intermezzo aja. Nih lihat. Nah, nih lihat ya. Nah, ini modemnya ini. Ini muncul nggak ini modemnya ini? Ini kalau lagi jalan, modemnya lagi jalan, orang nelpon itu nggak bisa. Ini ceritanya tahun 1992. Ini filmnya ada di Netflix kalau kalian mau lihat. Jadi pada intinya,